Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rekan-rekanku sekalian, untuk mengawali materi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada pekan ini, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah yang saya buat. Yang saya hormati, Bapak dosen, dan rekan-rekan semua yang ada di majelis kuliah online ini. Karena atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di satu majelis ini. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Ika Sartika Setiani, saya dari Prodi PAI semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun dengan judul Pendidikan Tauhid. Pembahasannya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 dan Quran Surat Luqman ayat 13. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pentingnya pendidikan tauhid. Manusia pada dasarnya tidak bisa apa-apa sampai dia mengenyam pendidikan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Pendidikan yang paling mendasar sekali bagi umat manusia yaitu pendidikan tauhid. Tauhid sendiri yang berarti menjadikan sesuatu itu esa, yakni sebuah pengakuan setiap makhluknya bahwasanya Allah Maha Esa dan tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Tauhid menjadi modal utama bagi seluruh umat manusia. Karena dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lahirlah akidah yang lurus atau akidah yang benar. Dari akidah yang lurus atau akidah yang benar, maka setiap manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu berlaku bagi mereka yang berpegang teguh kepadanya. Baiklah, kita akan mulai di bagian A, yaitu pendahuluan. Pendidikan adalah suatu proses untuk membentuk dan mengarahkan karakter positif. Dalam sejarah peradaban manusia, pendidikan terbukti mampu secara integral melakukan perubahan perilaku, membentuk kepribadian, dan membina watak secara positif. Pendidikan juga adalah salah satu pembeda derajat sesama manusia. Waktu telah membuktikan bahwasanya pendidikan di Indonesia berhasil mencetak dan mengarahkan anak didiknya menjadi hamba Allah yang paripurna. Kemudian, dari pendidikan itu sendiri, Indonesia mampu melahirkan para tokoh yang menjadi panutan, baik dalam kehidupan pribadinya ataupun dalam kehidupan profesinya. Adapun para tokoh yang masyhur diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hamka, Kiai Haji Agus Salim, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Idham Khalid, dan Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Selain dari yang saya sebutkan tadi, masih banyak di antara para tokoh yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Tauhid adalah asas akidah. Tauhid menurut bahasa artinya mengetahui dengan sebenarnya bahwa Allah itu ada lagi esa. Tauhid menurut istilah adalah suatu ilmu yang membentangkan tentang wujudullah atau adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang wajib,
mustahil, dan jaiz, dan membuktikan kerasulan para rasulnya dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil, dan jaiz, serta membahas segala hujah terhadap keimanan yang berhubungan dengan perkara-perkara syam'iyat, yaitu perkara yang diambil dari Al-Quran dan hadis dengan yakin. Tauhid bukanlah sekedar ucapan la ilaha illallah, namun tauhid sejatinya mempunyai arti yang sangat besar. Lebih dari semua pengertian, tauhid tidak semata-mata diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, dan diyakini dengan hati, namun tauhid ialah pembebasan menyembahan selain kepada Allah. Tauhid merupakan penanaman akidah syahihah yang seharusnya diaplikasikan pada dunia pendidikan. Sekolah merupakan salah satu wadah untuk membantu menanamkan nilai pokok ini. Seorang pendidik diharapkan mampu menyampaikan materi dengan gambaran yang konkret, sehingga dapat diterima dengan baik oleh siswa. Berikutnya bagian B, yaitu pembahasan. Landasan Islam yang paling penting adalah tauhid. Seseorang yang benar tauhidnya, dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan tauhid yang tidak benar akan menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan. Menurut segi bahasa, tauhid yaitu menjadikan sesuatu itu esa. Dan dari segi syar'i, tauhid yaitu mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang Allah tetapkan sendiri melalui nabi-nabinya, yaitu dari segi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan lawan dari tauhid yaitu kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jadi, pendidikan tauhid adalah pendidikan yang paling pokok di atas hal-hal penting lainnya. Bagi seorang pendidik, dia harus bisa menekankan bahwa setiap langkah manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerapan konsep tersebut adalah dengan berusaha mentaati peraturan dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal ini secara jelas di dalam Al-Quran melalui kisah Luqman dengan anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Asy-Syaikh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan ayat tersebut bahwa Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat yang mengajak kepada ketauhidan, adab-adab yang baik, dan melarangnya dari kesyirikan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Ibnu Abbas bercerita, pada suatu hari aku pernah berboncengan di belakang Nabi. Beliau berkata kepadaku,
Wahai anak, aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Syahih riwayat At-Tirmidzi nomor 2516. Keislaman seseorang akan terlihat dari pemahaman tentang tauhidnya. Bagaimana ia menjaga pilar-pilar keislamannya, yaitu dengan memperkuat tauhid dan ilmu-ilmunya, agar setiap kewajibannya menyembah Allah dapat ia laksanakan dengan ringan dan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumud-din. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala libani ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya dalam ayat 132, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Kemudian, di ayat 133, artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan, makna kata istofa lakumuddin, yaitu Allah Ta'ala telah memilih untuk kalian agama Islam dan meridhoinya untuk kalian. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Pada ayat tersebut, Allah Ta'ala telah menegakkan hujjahnya kepada kaum musyrikin dan ahli kitab, karena agama Islam tegak di atas tauhid, dan itu wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitupun Nabi Yakub. Dan penjelasan di ayat tersebut adalah bahwa agama para nabi yaitu agama Islam. Karena Islam dimaknakan secara umum yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Orang Muslim adalah orang yang mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, sedangkan yang tidak mengikuti agama beliau yaitu orang kafir. Dari makalah tersebut, saya sebagai penulis menyimpulkan tauhid adalah prinsip akidah Islamiyah atau keyakinan yang seharusnya mendasari seluruh sikap, pikiran, perilaku, dan perbuatan seorang muslim mukmin sebagai bentuk perwujudan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akidah tauhid semestinya juga menjadi nilai kontrol diri bagi seorang muslim mukmin dalam menentukan setiap perilaku dan tindakan yang akan diambil dalam berbagai kepentingan dan profesi, sehingga ia dapat terhindar dari perilaku dan tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, lembaga di mana seseorang bekerja, bahkan masyarakat dan negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian makalah yang saya buat telah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang baik atau tidak dipahami oleh rekan-rekan.
Saya sebagai manusia biasa ada banyak sekali kekurangan dan bisa sering melakukan kesalahan. Karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.